Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ayyash. Saya asal dari kelas IAT B, Ilmu Kerantap Surga. Saya akan membawakan presentasi fikih yang berjudul Distribusi Keadilan Sosial dalam Ekonomi Islam. Dahuluan, latar belakang masalah. Sebagai salah satu aktivitas perekonomian, distribusi menjadi bidang kajian terpenting dalam perekonomian. Distribusi menjadi posisi penting dari teori mikro Islam, sebab pembahasan dalam bidang distribusi ini tidak berkaitan dengan aspek ekonomi saja, tetapi juga aspek sosial dan politik, sehingga menjadi perhatian bagi aliran pemikir ekonomi Islam dan konvensional sampai saat ini. Pada dasarnya, kegiatan distribusi merupakan bagian dari kegiatan pemasaran. Pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan pada pembeli yang maupun pembeli potensial. Di antara persoalan ekonomi yang mendasar yang memiliki kaitan erat dengan ekonomi mikro, produksi, distribusi, dan konsumsi. Akan tetapi, bila kita pandang, distribusi yang sesungguhnya memiliki peran dalam menggiatkan produksi dan konsumsi. Adapun persoalan distribusi menjadi inti sebenarnya dari kegiatan-kegiatan ekonomi, dan bahwa kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi memiliki keterjalinan dan keterpaduan yang sedemikian rupa. Sistem ekonomi yang telah berlangsung saat ini hampir sebagian besar berlandaskan atas asas kapitalis. Ekonomi kapitalisme memfokuskan pembagian pemasukan negara di antara unsur-unsur produksi, kemudian memperhatikan penyelesaian faktor-faktor yang menentukan harga, bagian unsur-unsur produksi dari pemasukan negara. Karena itu, kapitalisme memutlakkan sistem distribusi dengan teori harga unsur produksi. Sedangkan distribusi individu, yakni distribusi income di antara individu masyarakat dan kelompoknya, tidak mendapat perhatian kapitalisme kecuali di masa belakang ini, dan dengan tingkat yang terbatas. Rumusan masalah. Berdasarkan antar masalah, rumusan masalah dirumuskan sebagai berikut. 1. Apakah pengertian keadilan sosial dan distribusi dalam ekonomi Islam? 2. Bagaimanakah mekanisme dan sistem distribusi dalam mewujudkan keadilan sosial dalam ekonomi Islam? 3. Bagaimana melihat masalah keadilan distribusi sebagai faktor utama untuk menghilangkan penimbunan, kekayaan, dan eksploitasi umat dalam ekonomi Islam? Pembahasan pertama, makna distribusi dalam ekonomi Islam dan urgensinya. Dalam ekonomi Islam, makna distribusi memiliki makna yang lebih luas daripada makna yang ada pada sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Dalam pembahasannya, Islam mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan, di mana Islam memperbolehkan kepemilikan umum dan kepemilikan khusus, dan meletakkan bagi masing-masing dari keduanya kaidah-kaidah untuk mendapatkan dan mempergunakannya, dan kaidah untuk warisan, hibah, dan wasiat. Yang dimaksud dengan sumber-sumber produksi adalah tanah, bahan-bahan mentah, alat-alat dan mesin yang dibutuhkan untuk memproduksi beragam barang komoditas, yang mana semua ini berperan dalam proses produksi pertanian dan proses produksi industri atau dalam keduanya. Kemudian yang dimaksud dalam kekayaan produktif adalah komoditas, yaitu barang-barang modal dan aset tetap, yang merupakan hasil dari proses kombinasi sumber-sumber produksi yang dilakukan oleh manusia yang kerja. Prinsip distribusi dalam ekonomi Islam. Ekonomi Islam mengambil jalan tengah, yaitu membantu dalam menegakkan suatu sistem yang adil dan merata. Sistem ini tidak memberikan kebebasan dan hak atas milik pribadi secara individual. Kemudian dalam bidang produksi tidak pula mengikat mereka dengan satu sistem pemerataan ekonomi yang seolah-olah tidak boleh memiliki kekayaan secara bebas. Dari pendapat di atas dapat dikemukakan beberapa prinsip-prinsip tentang distribusi, yaitu 1. Sistem yang baik adalah dalam sistem ini mengedepankan peningkatan dan pembagian hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, yang mengarah pada pembagian kekayaan yang merata di berbagai kalangan masyarakat yang berbeda dan tidak hanya berfokus pada golongan tertentu. 2. Sebuah sistem yang baik adalah sistem yang memperhatikan hajat hidup orang banyak, yakni sangat menekankan kepada pelarangan terhadap monopoli, penimbunan, dan permainan harga, serta praktik eksploitasi. 3. Islam memberikan arahan bahwa sistem yang efektif adalah sebuah sistem yang menumbuhkan suatu semangat di antara para penganutnya, bahwa segala bantuan dan pekerjaan yang dilakukan semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. 4. Islam juga menerangkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya, yang mana akan menanamkan keyakinan bahwa pemanfaatan waktu yang sebaik-baiknya. Begitu pula terhadap harta dan sumber-sumber penghasilan mereka demi kemakmuran umat manusia. Tujuan distribusi dalam ekonomi Islam. Tujuan distribusi dapat dikelompokkan kepada tujuan dakwah, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Tujuan dakwah, yang dimaksud dengan tujuan dakwah adalah dakwah kepada Islam dan penyatukan hati kepadanya. Tujuan pendidikan, yang dimaksud dengan tujuan pendidikan adalah seperti yang diterangkan dalam Al-Quran, yakni surat Taubah ayat 103, yang artinya, ambillah zakat dari sebagian mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. 3. Tujuan sosial, adapun tujuan sosial yang terpenting, yakni tujuan sosial yang terpenting bagi distribusi adalah sebagai berikut: memenuhi kebutuhan pokok yang membutuhkan, yang menghidupkan prinsip solidaritas di dalam masyarakat muslim, menguatkan ikatan cinta dan kasih sayang di antara individu dan kelompok di dalam masyarakat, mengikis sebab-sebab kebencian di dalam masyarakat yang akan kepada terrealisasinya keamanan dan ketenteraman masyarakat. Tujuan ekonomi. Distribusi dalam ekonomi Islam memiliki tujuan-tujuan ekonomis yang penting. Di antaranya pengembangan harta dan pembersihannya, memperdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhi kebutuhannya,
tentang harta atau persiapan yang lazim untuk melaksanakannya dengan melakukan kegiatan ekonomi. Mekanisme dan sistem distribusi dalam menegakkan keadilan sosial ekonomi Islam. Mekanisme dan sistem distribusi dapat dikemukakan ke beberapa konsep. Bentuk dari mekanisme dan sistem distribusi dalam ekonomi Islam yang berorientasi kepada sebuah sistem yang berkeadilan, sukses, menyeluruh, dan merealisasikannya tujuan-tujuan dengan baik dan efektif. Di antaranya yakni distribusi pendapatan dalam rumah tangga, distribusi pendapatan dalam negara, kompetisi pasar, dan redistribusi sistem, serta pengelolaan sumber daya. Kemudian konsep distribusi ekonomi kapitalis. Kapitalisme tumbuh dan berkembang dari Inggris pada abad 18, kemudian menyebar ke Eropa Barat dan Amerika Utara sebagai akibat dari perlawanan terhadap ajaran gereja, yang pada akhirnya aliran ini merambah ke segala bidang, termasuk ekonomi. Saat ini, sistem ekonomi Indonesia masih didominasi oleh sistem ekonomi pasar. Meskipun dalam perkembangannya, muncullah wacana pemikiran tentang konsep ekonomi pasar terkelola. Perkembangan terbaru tentang pemikiran konsep muncul dalam Kongres ke-13 Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia di Medan. Konsep ini dinamakan sebagai konsep ekonomi pasar terkelola dan dipersiapkan untuk menghadapi abad ke-12. Sistem ekonomi pasar ini menekankan akan bahwa pemanfaatan terhadap sumber-sumber ekonomi yang terbatas akan mencapai tingkat efisiensi yang tinggi, dan pada gilirannya akan mendorong tercapainya pemerataan dan kesejahteraan bersama apabila pemerintah tidak campur tangan secara langsung dalam perekonomian. Kewajiban negara bukanlah melakukan intervensi untuk menstabilkan distribusi kekayaan atau untuk menjadikan sebuah negara makmur untuk melindungi rakyatnya dari kemiskinan, melainkan masalah ekonomi hendaknya sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Sementara itu, sistem distribusi ekonomi di Indonesia masih mengandung beberapa kelemahan. Hal ini disebabkan sistem ekonomi pasar kapitalis yang memiliki kelemahan diantaranya ketidakmerataan dan ketimpangan sosial. Timbul ketidakselarasan, maksimasi profit materialistis, krisis moral, dan mengesampingkan kesejahteraan. Berkaitan dengan masalah distribusi, sistem ekonomi pasar kapitalis menggunakan asas bahwa penyelesaian kemiskinan dalam suatu negara dengan cara meningkatkan produksi dalam negeri dan memberikan kebebasan bagi penduduk untuk mengambil hasil produksi kekayaan sebanyak yang mereka produksi untuk negara. Dengan terpecahkannya kemiskinan dalam negeri, maka terpecah pula masalah kemiskinan individu, sebab perhatian mereka pada produksi dapat memecah masalah kemiskinan mereka. Maka solusi yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat adalah meningkatkan produksi. Kemudian distribusi ekonomi Islam, upaya mewujudkan keadilan distributif. Keadilan distributif adalah konsep utama dalam ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam menghadapi bahwa dalam hal pendistribusian harus didasarkan pada dua sendi, yakni kebebasan dan keadilan. Oleh karena itu, dalam sistem ekonomi Islam, penumpukan kekayaan oleh sekelompok orang harus dihindarkan, dan langkah-langkah dilakukan secara otomatis untuk memindahkan aliran kekayaan kepada masyarakat yang lemah. Islam memandang pula bahwa pemahaman materi adalah segalanya bagi kehidupan. Dalam ekonomi Islam, kedua dimensi yakni material dan spiritual termasuk di dalamnya, sebagaimana tercermin dari nilai dasar yang merangkum dalam 4 hal, yaitu kesatuan atau tauhid, keseimbangan, kehendak, bebas, dan tanggung jawab. Penekanan Islam terhadap kesatuan atau tauhid merupakan dimensi vertikal yang menunjukkan bahwa petunjuk yang benar berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dapat menjadi pendorong bagi integrasi sosial karena semua manusia dipandang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, dimensi horizontal Islam yaitu keseimbangan, yang menuntut terwujudnya keseimbangan masyarakat, yaitu adanya kesejajaran dan keseimbangan yang merangkum sebagian besar ajaran Islam, diantaranya adalah pemerataan kekayaan dan pendapatan. Ketiga, kebebasan, free will, yaitu kebebasan yang dibingkai dengan tauhid, artinya manusia bebas sikap sebebas-bebasnya, tetapi terikat dengan batasan-batasan yang diberikan Allah. Kebebasan manusia untuk menentukan sikap baik dan jahat bersumber dari posisi manusia sebagai wakil atau khalifah Allah di bumi, dan posisinya sebagai makhluk yang dianugerahi kehendak bebas. Keempat, yaitu tanggung jawab sebagai komitmen terhadap upaya peningkatan kesejahteraan sesama manusia. Problem ketidakadilan dan ketimpangan dalam pendistribusian pendapatan dan kekayaan saat ini tidak bisa dilepaskan dari sistem ekonomi yang masih didominasi oleh sistem ekonomi pasar kapitalis. Sistem ekonomi pasar kapitalis ini ternyata tidak mampu mewujudkan ekonomi global yang berkeadilan dan berkeadaban, bahkan menciptakan kemiskinan permanen bagi masyarakat, sebab sistem ini berimplikasi pada pemumpukan harta kekayaan pada segelintir pihak saja. Kesimpulan, sebuah keadilan sosial hanya dapat diwujudkan dengan adanya sebuah sistem yang berorientasi kepada nilai-nilai ibadah dan kepedulian terhadap sesama manusia. Demi terciptanya sebuah keadaan yang sejahtera dan berkeadilan dalam sebuah sistem perekonomian memiliki instrumen-instrumen penting yang sangat perlu diperhatikan, karena apabila salah satunya diabaikan akan mengakibatkan ketidakseimbangan dalam sistem tersebut. Demikian halnya Islam sangat memandang akan pentingnya suatu sistem distribusi yang berkeadilan, karena dengan adanya sebuah sistem yang berkeadilan akan menimbulkan kesejahteraan dalam masyarakat. Karena tujuan utama distribusi dalam ekonomi Islam ialah demi tegaknya sebuah keadilan sosial. Sedangkan bentuk-bentuk mekanisme dan sistem untuk mewujudkan keadilan sosial distribusi dan ekonomi Islam dapat ditempuh dengan memberdayakan dan pemerataan distribusi kekayaan atau sumber produksi yang bersumber dari individu, masyarakat, pemerintah, dan negara.
dengan alokasi-alokasi yang sesuai dengan ajaran Islam, yakni dengan zakat, infak, dan sedekah. Merespon tantangan ketidakadilan dan ketimpangan distribusi, maka Islam menawarkan sistem distribusi ekonomi yang mengedepankan nilai kebebasan dalam bertindak dengan dilandasi oleh ajaran agama, serta nilai keadilan dalam pemilikan yang diselenggarakan kepada dua sendi, yakni kebebasan dan keadilan. Sistem distribusi ini menawarkan mekanisme dalam distribusi ekonomi Islam, yaitu mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi, dengan melibatkan adanya peran pemerintah dalam aktivitas ekonomi produktif dan non-produktif, sehingga dapat mewujudkan keadilan distributif. Dengan adanya pendistribusian harta dan dengan mekanisme non-ekonomi melalui aktivitas pemberian zakat, infak, hibah, wakaf, dan sedekah, maka diharapkan akan dapat menjembatani kesenjangan distribusi pendapatan antara the have and the have not. Cukup sekian presentasi saya. Ada kurangnya dari saya pribadi dan ada benar datang dari Allah, dari Ilahi Rabbi. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.